Hidup sempurna. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka dan yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa para murid dalam menjalani hidup keagamaan harus lebih benar dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal itu sebagai wujud nyata dari pengajaran Tuhan Yesus pada perikop sebelumnya tentang garam dan terang dunia. Sebagai garam dan terang dunia harus menjalani kehidupan dengan benar, sesuai sabda Tuhan, dan menjadi contoh bagi orang lain. Mengapa Tuhan Yesus meminta hal itu? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menjalani hidup keagamaannya secara harafiah mengikuti hukum Taurat, namun kurang sesuai dengan kehendak Allah dalam menghadirkan kerajaan surga di atas bumi. Mereka rajin mempelajari hukum Taurat, tetapi melakukannya dengan sikap dan cara yang salah berdasarkan interpretasi hukum Taurat yang lahiriah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, bukan membatalkan hukum Taurat. Contoh dalam firman kelima dari 10 firman, jangan membunuh, dan segala hukumannya, digenapi dengan tidak memarahi dan mencaci maki, serta mengatakan jahil yang berarti bodoh. Menyimpan rasa marah kepada saudaranya itu pun harus diserahkan kepada pengadilan, karena dari kemarahan bisa muncul pembunuhan. Sabda ini sungguh mengingatkan kita bahwa amarah harus dikendalikan, karena dengan mengumbar kemarahan membuat hidup kita tidak sempurna dan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan yang sempurna. Ada seorang teman yang suaminya mengalami patah tulang di antara jari manis dan jari kelingking dalam pertengkaran dengan pasangannya. Teman merupakan seorang istri yang pembersih, teratur, dan perawat keluarga, sementara suaminya agak cuek.
Dalam kondisi yang kurang istirahat, merasa kurang diperhatikan, dan dalam keadaan saling marah, sang istri menarik kelingking suami dan setelah rongsen ternyata patah sehingga harus digips. Kejadian ini menjadi peringatan buat pasangan itu bahwa marah harus dikendalikan. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apabila ada rasa kemarahan, mohonlah bimbingan Roh Kudus agar dimampukan untuk mengendalikan amarah dan berdamai. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami agar mampu menjaga kedamaian hati, hidup sempurna di hadirat-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar Kau mampukan mengendalikan kemarahan. Amin.